Bahkan ada yang bilang kita ini tempat sampah. Dibilangin Bang. tempat sampah gimana? Iya, Responnya. karena untuk buang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Yoga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya kayaknya setiap hari berkeliling, ketemu teman. Iya. Nah, ketemu teman pasti membaca mimik kan? Membaca karakter. Bagus Supra Suprayogi. Yogi. Iya. Luar biasa, nama yang bagus memang ya. Aslinya Balikpapan Mas? Asli Balikpapan. Kegiatannya biasa sekarang, kemarin aku dengar sebagai apa namanya itu ya? Psikiater gitu Mas ya, psikiater gitu. praktisi Praktisinya, itu gimana sih? psikologi. Iya, praktisi psikologi ini bergerak di bidang sumber daya manusia. Oke. Seperti itu Bang Gali. Atau kita saat ini mengadakan terapi-terapi. Oh, praktisi Iya. itu kayak dokter psikologi lah ya. Ya, kurang lebih seperti Berarti itu. Jadi gelarnya dengerin- DR Bukan. belum. belum Iya, belum DR ya. belum. Tapi kalau si psikiater itu SPSI ya kalau nggak salah. untuk Kalau sarjananya. sarjana psikologi SPSI. Iya kan? Iya. Kalau S2-nya? S2-nya biasanya disebut psikolog. Oh. Iya, jadi kita ini masih praktisi. Praktisi karena psikologi. SPSI-nya. Iya. Biasanya masih ilmunya S1. ilmunya praktisi itu lebih tinggi loh. Iya, kita karena sering praktek aja. Oh iya bener Iya, kan, sering selalu di bertemu lapangan. dengan- Iya, betul. Gitu-gitu kan ya. Iya, Luar betul biasa sekali. ya. Jadi selama itu kegiatannya. Iya. Dulu sempat kegiatannya kuliah di Muhammadiyah Malang ya. di Muhammadiyah Malang, betul sekali. SMA-nya di SMA 2 Balikpapan. Oh asli Balikpapan jadi Iya. Balikpapan ya. Tinggal di mana dulu Mas? Dulu di Strat 1 Gunung Samarinda. Masih sampai sekarang? Sekarang di perumahan BDS 2. Iya. BDS 2 sudah berkeluarga sekarang ya. Anak Sudah, berapa, istri berapa? Sah. Itu pasti ya. Kalau istri 1, Pasti anak jawaban 2. gitu ya. Betul sekali. Istri orang Palembang, Istri orang Palembang. anak orang Balikpapan. Anak dua-duanya lahir Lahir di di sini. Balikpapan. Lahir di sini ya? Iya, lahir di sini. Tahun berapa semua masuk keluarga. Balikpapan kembali Mas? Kalau saya ke Balikpapan lagi tahun 2016 kurang lebih. Oh itu Iya, berarti sebelumnya keliling. Iya. lulus kuliah berapa ya? 9 berapa lulus kuliah? Kalau lulus kuliah 2005. 2005 hampir 10 tahun, 11 tahun ya. Iya. Keliling terus ya. Iya, Berarti itu ngelihat banyak banget karakter-karakter orang ya, Mas banyak ya? banget. Karena kita juga dulunya kerjanya jadi HRD. Jadi memahami karakter karyawan dari ratusan sampai ribuan karyawan. Buset. Jadi dipelajari semua. tapi nggak ikut omnibus law kan Oh, kemarin. enggak. Mas, aku tuh penasaran sebenarnya. Iya. Pada saat kita pertama kali ketemu sama orang gitu kan ya, alis itu bisa nggak sih dibaca? Kalau dari yang kita baca di buku-buku atau di Ya. YouTube atau di mana saja lah, semuanya bisa. sebetulnya. Alis aja nih, alis. Iya, sebetulnya bisa juga. Oh. Cuma memang untuk kebenarannya tidak 100%. Tetapi bisa membantu kita. Karena ini ngomong teori kan. Iya. Teori itu berdasarkan pengalaman kayaknya. Betul, Ya. Makanya itu iya. tertulis kan ya. Jadi mereka melakukan percobaan-percobaan terhadap beberapa Sampel. orang, misalnya begitu, sampling, misalnya begitu. Oh jadi dari alis pun sudah terlihat ya Bisa karakternya seperti Iya. apa. Secara mendasar atau gimana? secara mendasar. Oke. Iya. Dan universal itu? Eh, Atau per masing-masing kebanyakan karakter? universal. Oh kebanyakan Ya, universal. kebanyakan, tapi tidak semuanya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya alisnya dipotong terus digambar? Nah, itu yang susah. Sekarang kan lagi model. Iya, sulam alis. Dibikin tebal, dibikin tipis, Iya. atau hilang. Katanya hilang dulu katanya loh ya. Iya. Katanya nenek kita, kalau alismu dipotong kamu lihat tuyul. Ya. Ya bener lah kan kita ke kaca Iya, kan. Iya, itu Kita dulu. ke kaca ngeliat tuyulnya kita sendiri. Betul sekali. Ya. Itu gimana? Jadi nggak bisa kebaca dong kalau alis itu udah hilang. Ya, Atau berarti bisa melihat di hal-hal lain yang ada dalam atau dari dirinya. hasil gambarnya dia, gambar alisnya bisa kebaca nggak? Bisa Karakternya? juga. Semuanya bisa sebetulnya Bang Gali. Diprediksi misalnya seperti itu. Atau diobservasi. Bisa. Kalau alisnya datar terus agak naik ke atas tuh gimana? Nah, itu berarti miring dia gambarnya. Gambar alisnya miring. Pernah nggak sih ada yang marah gitu mas? Kalau biasa kan kita ada yang konsul, terus nggak sesuai nih, nggak sesuai. Ya pastinya, karena kita ini bentuknya jasa. Iya, kalau misalnya berbentuk produk bisa dilihat Bang Gali. Tapi kalau jasa ini hanya bisa dirasakan. Perubahan-perubahan karakternya. Kejujurannya dia sendiri pun Betul. bisa Terkadang ya. ya mereka harus terbuka juga ketika sharing, ketika konsul. Karena kalau ada yang ditutup-tutupi kita agak susah juga
untuk menerapkan terapinya. Tapi pernah ada yang ditutupi akhirnya terbuka semua Tanpa tuh. mereka sadari. Jadi kita punya trik dan tekniknya tersendiri. Wah bahaya ini ya. Itu dia Bang. Ini lama-lama ngobrol di angka gali kita yang kebongkar kayaknya. Itu. Oh jadi memang membaca karakter itu ada plus minus ya. Kadang-kadang orang tuh nggak terima padahal seperti itu. Pernah gitu ya sampai dia pulang pun masih ngerasa nggak sesuai gitu. Pernah gitu ya. Ya pastilah. Terus Pasti. ngatasinya gimana? Itu kan jadi opini dan isu kan sebenarnya. Karena kembali lagi kita ini bukan produk. Iya. Kita jasa yang tidak terlihat karakter kita Iya ngomongnya. betul. Itu kan akhirnya ya kalau dia hanya misalnya temannya itu berpikir satu pihak akan melihat ya berarti orang ini nggak benar gitu. Kalau psikiater ini udah salah gitu tuh gimana ngatasinnya? Bahkan psikolog, psikiater atau praktisi psikologi terkenal sekalipun banyak juga kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Karena ketika ada hal-hal yang negatif dalam dirinya, mereka pasti defend. Wah saya nggak seperti itu, pasti begitu. Atau nggak sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh konsultan tersebut. Praktisi Tapi kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologi. Bahwa ini hanya observasi. Kembali Ini ke apa situ. yang terlihat seperti itu. Jadi beberapa karakter yang tidak baik itu yang harus diubah seperti itu. Ya. Jadi teori yang dikembangkan secara fisiknya gitu deh. Secara fisik itu digabungkan gitu akhirnya muncul satu apa istilahnya ya hasil lah ya Mas ya. Betul. Pernah nggak sih menyelamatkan orang dari bunuh diri gitu? Alhamdulillah. Beberapa case kita menanganinya, Bang Gali. Karena pada dasarnya semua itu berawal dari pikiran. Asalnya dari pikiran. Dan pikiran kita ini luar biasa. Karena bisa diprogram ulang. Oh gitu. Iya, seperti hard disk. Diinstal ulang. Jadi benar ya istilahnya ya. Boleh lah badan ini hardware-nya tua. Oh ya, Tapi dalamannya softwarenya harus kuat. Jadi memang betul ada tuh ya software ya. Iya, betul. tubuh ini. Betul ada. Jadi bisa Itu apa bagian dari sistem tubuh atau memang harus dikaji lagi? kalau berdasarkan penelitian selama ini itu adalah bagian dari diri kita. Sistem tubuh berarti kan? Sistem di tubuh. Jadi ketika psikis kita terganggu atau stres misalnya seperti itu, maka akan bereaksi terhadap tubuh kita. Ya. Dan itu harus dibenerin gitu. Terpengaruh juga mental kita. Oke. Jadi memang itu sistem yang sudah diciptakan Tuhan. Luar biasa. Iya luar biasa. Jadi ya kayak software lah ya. Iya kayak software. Jadi ketika ada orang berpikiran bunuh diri, ya yang pasti dia sudah low motivation atau drop atau down, misalnya seperti itu. Jadi kita masukkan, kita install istilahnya seperti itu dengan sugesti-sugesti positif. Melalui suara. Melalui suara, Ada gambar atau melalui pendekatan, gambar juga bisa. Oh, gambar ada? Ada visual. Teknik dan magic, juga teknik sulap? teknik sulap juga bisa. Bisa dicontohin nggak? Iya. Kalau main sulap sekarang nanti alatnya kita bawa. Oh, oke. Ada alat lagi ya? Ada. Oke. Jadi ada juga ya kita melakukan yang pasti kita observasi dan interview dulu. Bang Gali. Apa penyebab yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya, misalnya seperti itu. Pasti banyak faktor, internal maupun eksternal. Aku pengen tahu, internal itu maksudnya keluarga, eksternal itu lingkungan gitu? Internal itu diri kita sendiri. Oh diri. Diri, internal, Oh, dalam diri oke. kita. Kalau eksternal bisa keluarga. Kalau kita ngomong secara sosial kan internal itu keluarga, Ya, eksternal itu betul. lingkungan sekitar. Nah, selama ini yang saya tangani kebanyakan itu sebenarnya yang berperan sangat penting itu adalah internal, Bang Gali. Karena kalau kita bisa memanage semuanya, bisa mengelola stres, bisa mengelola depresi dan lain sebagainya atau tekanan-tekanan dari lingkungan, kita akan survive. Mengendalikan pikiran. Seperti itu. Pernah nggak Mas Yogi ini ngerasa hal yang serupa dengan pasien-pasiennya? Oh, sering. Pernah. Terus Iya. siapa yang ngobatin? Yang pastinya kalau kita praktisi juga membutuhkan mentor friend. Dalam artian teman yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik, Bang Gali. Sama dengan dokter lah ya. Iya, seperti itu. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain. Dan tentunya kita bisa melakukan, kalau di kami ini self hypnosis. Jadi menghipnosis, mempengaruhi diri sendiri. Dan melakukan sendiri.
lakukan sendiri ya. Iya, melakukan sendiri. Untuk mengawali itu kan butuh kepercayaan orang kan ya. Iya. Pasti untuk awal sekali pada saat lulus kuliah itu memang targetnya sebagai psikiater gitu. Iya, targetnya karena waktu SMA ini sebetulnya banyak teman-teman yang sharing, banyak teman-teman yang curhat, baru kita melihat keadaan, oh ternyata kejiwaan ini luar biasa ya. Jadi sudah ngelihat itu ya? Iya, jadi akhirnya wah untuk mendalami saya ambil mata kuliah jurusan psikologi. Oke. Iya, Jadi dari SMA tuh teman curhatnya banyak ya? lumayan. Jadi sebagai tempat curhat nih. Iya itu dia. Berapa pacarnya waktu SMA ini? Waktu SMA istri saya nonton kayaknya. Ya, yang pasti lebih dari Cukup. cukup. Bahaya. Iya. Bahaya ini bahaya. Oh jadi dari SMA tuh udah terjadi tempat curhat ya? Iya, jadi Guru saling- sempat saling curhat, guru? Kalau guru malah saya yang curhat. Oh, kirain guru juga curhat ke masnya. Iya. Oh jadi memang dari SMA udah Iya, dari SMA senang mulai mendengar tertarik. ya? Iya, mulai Dan itu kan tertarik. mendengar ya? Iya. Itu Karena susah loh. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Itu susah banget. Bahkan ada yang 3 jam, 4 jam kita hanya mendengar, bayangin. Nah itu kuncinya, menjadi konsultan yang baik atau praktisi yang baik itu ya menjadi pendengar yang baik dulu. Itu butuh waktu nggak sih belajar gitu? Butuh waktu dan praktek. Yang Tapi penting belajar berarti kan? harus belajar, karena setiap orang yang kita terapi itu beda-beda. Berarti harus belajar kita mendengarkan orang. Iya. Harus belajar itu. Iya harus banyak diem dulu kita, Iya. karena kita mengobservasi. Benar nggak ya orang ini jujur tidak ya yang dia cerita. Kalau Misalnya dari seperti suara tuh ketahuan nggak sih orang tuh jujur apa enggak? kalau suara bisa juga, bisa, tapi semuanya butuh latihan, butuh praktek, seperti itu Bang Ali. Berarti harus sering dibohongin ya? Iya harus seperti itu. Akhirnya kita ambil kesimpulan. Enggak, jadi karena sering mendengar curhat dulu kan waktu SMA, akhirnya paham beberapa karakter mungkin dari situ kali ya. Iya, Berarti dulu masih ngikutin zodiak. dulu seneng banget. Jadi Sampai berdasarkan sekarang- zodiak gitu ya. Sampai sekarang masih baca-baca aja. Oh, baca-baca ya. Percaya nggak sih sama zodiak? 50-50. Wah. Ini kayak kuis 50-50 ya. Boleh call a friend. Oke, jadi memang menjadi psikiater itu bukan hal yang gampang, susah banget ya Mas ya. Mengawali awal sekali ketemu pasien atau pada saat di sebuah pekerjaan kan sempat jadi HRD ya. Iya, Itu kan mengawali hal itu langsung ketemu dengan karyawan nih. iya. Seperti apa tuh? Pernah nggak yang berontak banget? Banyak banget. Akhirnya dengan bahasa Mas Yogi, akhirnya mereka luluh istilahnya gitu lebih Ada santai. Itu seperti itu karena kita melakukan pendekatan. pada saat pertama kali mendapati hal begitu gimana? Ya, yang Pikiran pasti sampean? namanya manusia wajar ada rasa kecemasan. Karena karyawan 100-200 Iya. misalnya begitu, atau Sampai ribuan sendiri, kemarin. Iya. Akhirnya mereka berdemo dan lain sebagainya. Tapi kita dengan keyakinan kita harus yakin dulu. Nggak pernah pengen udahlah kayaknya aku nggak cocok di sini Ada pemikiran pada saat seperti itu. hal-hal itu Ada, muncul. ada. Karena kita sudah ngurus semua kebutuhan karyawan. Tetap mereka protes, misalnya seperti itu. Bahkan dulu kan kita Berarti kan ada kebanyakan di tambang batu bara dulu. berarti kan ada sebuah ketakutan yang hampir merubah gaya hidupnya sampean sendiri kan. Betul. Ngatasinya gimana pada saat kita merasa kayaknya udah nggak cocok, aku nggak bisa kayaknya udah di sini. Ya akhirnya kita ingat lagi tujuan kita menjadi HRD waktu itu. Ya karena memang kita senangnya, passionnya memang bertemu dengan orang. Nah ya akhirnya karakter si A begini, si Suka B berkesah begini, lah. si C begini. Nah itu iya, jadi ya tempat curhat sebetulnya HRD ini tempat curhat. Nah, Bahkan ada yang bilang kita ini tempat sampah. Karena semua unek-unek, semua keluh kesah dilemparkan ke ke kita. HRD. Iya ke HRD. Karena HRD ini kan jembatan. sebetulnya. Dibilangin tempat sampah gimana? Iya, responnya? karena untuk buang semua enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kan kita punya recycle, ya kita recycle lagi. Kita daur ulang lagi semuanya. Dan kita jadikan pelajaran untuk kita. Bahwa ketika menyampaikan sesuatu, kalau kita bersuara keras misalnya seperti itu tidak baik. Akhirnya kita pelajari itu semua. Aku tuh pengen tahu loh Mas, kan kadang-kadang kan kita ketemu orang yang tiba-tiba marah-marah. Iya. Gitu kan Mas ya, Iya. marah-marah udah fisik bahkan sudah hampir ke fisik. Iya. Itu gimana kita ngatasin gitu ya? Ya Apa dengan kita harus berfisik juga? saya paling menghindari untuk kontak fisik Oke, sebisa mungkin. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah oke. yang namanya adu Kontak fisik. fisik. ya. Jadi gimana tuh?
itu Kita ini memang umum, butuh ini butuh umum kan? latihan. Ini Iya, kasus butuh, umum nih. Iya, Ya. butuh latihan dan praktek terus Bang Gali. Karena ketika kita bisa mengelola emosi yang berlebihan, itu kan berlebihan. Ingin marah, misalnya seperti itu. Ingin adu fisik misalnya seperti itu. Ya. Itu butuh latihan terus. Dan kita bisa nerima bahwa kalau kita tidak melakukan itu maka hubungan kita akan baik-baik saja. Oke, jadi pada saat kita ngadepin orang seperti itu gimana? Usahakan tenang, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan. Karena pada saat pengalaman dulu nih jadi HRD, bayangin ratusan orang Bang Ribuan Gali. bahkan ya, tambang Iya, kan? suara sana, suara sini kita dibilangin, wah manajemen tidak peduli dengan karyawan, manajemen mau menang sendiri, misalnya seperti itu. Tetapi kita harus tetap berusaha tenang, karena kalau kita hadapi dengan emosi juga, pastinya tidak akan baik. Jadi kita diam aja dulu gitu. Kita diam dulu. Belajar diam Ya, itu tadi. kita dengarin dulu, begitu sudah, oke sudah, sekarang gantian saya yang Oke, bicara. berarti biarkan aura negatifnya keluar semua. Biarkan dulu semua, iya. amarahnya, emosinya. Iya, betul sekali. Berarti manusia punya batas. Ada batasnya Bang Gali. Setiap manusia itu punya batas Semua. emosinya. Iya. Oh, sama dengan sabar. Ya, semua ada Punya batas. ada batasnya, tapi Oke. kita bisa mengelolanya dengan baik. Itu kalau menurut sampean itu apakah terpengaruh oleh cepatnya darah berputar atau ada zat adrenalin itu? Pasti, karena yang tadi saya jelaskan bahwa kalau misalnya dari psikis itu akan lari ke fisik, jantung berdebar cepat, Itu yang akibatnya mereka selalu dan meledak-ledak. akhirnya ya kalau tidak kuat bisa mengalami ya pingsan juga bisa. Saking darah ini berpacu dengan cepat. Adrenalin itu dan itu sangat mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Kesehatan fisik. Oke, jadi memang tubuh ini kontrol semua ya. Iya. Dan semua tubuh punya batasan. Punya batasan. Makanya kita ada tidur, misalnya seperti itu untuk mengistirahatkan fisik dan mental kita. Ini yang menarik juga. Mimpi itu sebenarnya apa yang kita pikirkan atau mimpi itu tiba-tiba datang. Ada yang kita pikirkan memang Bang Gali, dan ada yang tiba-tiba datang. Kata orang bunga tidur. Ya, bunga tidur. Ya sebetulnya itu alam bawah sadar kita yang berproses. Tanpa kita sadari akan terbentuk dalam mimpi. Kenapa bisa Terkadang mimpi itu ada yang bisa kita ingat Oke. banget, misalnya begitu. Atau ada yang cuma mimpi apa ya? Aku mimpi tadi sama malam mantan? ya, Aku misalnya tuh gitu. khawatir mimpi sama mantan. Oh gitu. Nggak apa-apa. Jadi memang mimpi itu ada yang memang tanpa kita sadari kita bentuk sendiri. Itu berprosesnya di alam sadar, kemudian dikirim ke alam bawah sadar. Jadi Oke. terbentuk dalam mimpi. Itu berarti mungkin menurutku itu masalah yang terpendam. Bisa jadi. Lebih besar itu atau gimana? Lebih besar yang trauma di masa lalu. Jadi masalah itu kan kalau tidak diselesaikan menjadi trauma. Oke. Dan tidak sadar terus itu berjalan Bang Gali. Oke. Bisa 2 tahun kemudian, 3 tahun, 10 tahun kemudian Bahkan muncul lagi itu ya. akan muncul lagi. Dalam mimpi. Dalam mimpi ataupun dalam kehidupannya sehari-hari. Berarti memang masalah itu harus dibicarakan dan diselesaikan. Betul, harus. Seandainya itu pun tidak bisa diselesaikan, berarti ikhlas lagi ilmu kita. Iya, setidaknya diminimalisir lah. Iya, hal-hal yang negatif dari permasalahan-permasalahan tersebut. Makanya ada kekuatan dari memaafkan, kan seperti itu Bang Gali. Yang pertama kali adalah memaafkan diri kita sendiri dulu. Yang kedua memaafkan orang lain. Yang ketiga memaafkan masa lalu. Alam dengan tubuh ini apa ya? Saling terkait. Saling terkait. Iya, dan saling mempengaruhi. Psikiater dengan alam? Iya bisa juga saling mempengaruhi juga. Pernah ada terapi yang menggunakan apa ya? Alam gitu Mas atau gimana? Ya paling kita pasti membayangkan tentang alam semesta ini Bang Gali. Karena untuk memasuki alam bawah sadar itu kita bawa dulu ya supaya mereka bisa mengeluarkan imajinasinya. Misalnya Bang Gali suka ke laut atau hutan, misalnya laut. Nah akhirnya kita giring, pejamkan mata misalnya seperti itu. Bayangkan lautnya Bang Gali. Ya kan seperti itu, angin, Oke. terus pasir putihnya. Seperti itu, ombak, begitu-begitulah Bang Gali. Oke, Jadi oke. supaya bisa muncul imajinasi dalam pikirannya Bang Gali, oh laut itu menenangkan, Oke. menyenangkan. Nah itu Bang Gali. Oh, jadi juga alam ini bagian dari kita sebenarnya. Iya, Tapi banyak yang berpikir alam ini bukan bagian dari kita. iya, Itu akhirnya dia stres dalam pekerjaan. Betul. Rata-rata kan gitu ya. iya rata-rata seperti Yang sampai dapat mungkin Mas Yogi dapat dari pengalaman mereka yang apa sih diskusi atau konsul itu kan Iya, agak sedikit
meninggalkan alam sebenarnya kan mereka itu. Iya. Kebanyakan itu Mas ya. Kebanyakan seperti itu. Sebetulnya kalau mereka mau menyadari bahwa semua bisa diselesaikan dengan baik, apapun permasalahannya. Untuk diri kita sendiri pun bisa sebenarnya. Bisa banget. Jadi Kunci paling pentingnya apa sih? kunci paling pentingnya diri kita sendiri sebetulnya Bang Nah, Ali. untuk Dan kita yang mengontrolnya. Kita Ya. yang punya kendali penuh terhadap diri kita. Oke, misalnya contoh gini, saya punya masalah berat gitu kan istilahnya gitu, atau subscriber kita ada masalah berat. Ya. Yang pertama harus dilakukan apa? Yang pertama harus dilakukan itu adalah menerima kenyataan yang ada dulu. Bahwa itu yang harus kita jalani. Ikhlas. Ya, harus yang kita alami. Misalnya seperti itu. Karena tidak semua orang permasalahannya itu sama. Misalnya seperti itu Bang Gali. Maksudnya cara dia menyikapinya. Dan itu harus kita terima dulu. Bahwa itu yang memang harus kita jalani. Ikhlas dulu ya. Ikhlas dulu. Karena kita enggak bisa memilih hidup kita. Kalau boleh milih kita pengennya bahagia, betul enggak Bang Gali? Ya. Tapi kita bisa membuat hidup kita bahagia. Ya. Dengan mengelola pikiran-pikiran itu tadi. Walaupun duit enggak ada nih, usaha sepi nih, misalnya begitu. Kalau itu terus yang terpikir, kita tidak akan bahagia. Oke, jadi kita tidak bisa memilih masalah. Istilahnya begitu kan. Betul. Jadi kan karena masalah situasi apa segala macam kita tidak pernah duga itu. Karena datangnya tiba-tiba datang kadang-kadang. tiba-tiba dan Betul, iya. itu istilahnya sudah ditakdirkan lah bahasa keagamaan kita Bahasa, itu. iya, Memang takdirnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memilih kita bahagia atau enggak. Tapi kita masih bisa memilih baik dan buruk. Ya, sebenarnya kan gitu. masih bisa. Kalau ambil buruknya ya silahkan dengan masalahnya. Pasti gitu kan. Betul. Wah keren ya. Jadi memang alam itu berhubungan ya Mas ya. Iya. Dan kita juga sebenarnya bisa terapi diri kita sendiri. Bisa. Dengan air gitu. Dengan air itu sebenarnya sugesti kita. Tetapi memang ada di ajaran agama yang mengajarkan untuk misalnya membaca beberapa surat, misalnya seperti itu. Kemudian ditiup 3 kali. Ruqyah. Ya, seperti itu. Di hipnoterapi pun kita juga bisa menggunakan air. Yang penting orangnya yakin. Karena sebetulnya minumlah air putih yang saya berikan ini, maka akan membuat diri Anda tenang. Sugesti. Membuat diri Anda nyaman. Sebenarnya sugesti. Ya, tapi bisa juga yang memang beberapa diajarkan di agama kita kan untuk membaca beberapa surat tadi, Bang Gali. Iya. Itu memberikan energi positif ke media air tersebut. Yakin. Harus yakin. Karena kalau enggak yakin juga sama aja. Makanya beberapa orang yang terapi saya bilang bahwa kita tim. Karena kalau hanya terapi saja yang nggak fungsi jadinya. Betul, jadi harus ada kerjasama. Oke. Jadi memang nggak harus berdua. Dan itu kendalanya pada saat orang tuh sudah mulai nggak yakin lah dalam artian tuh membongkar apa namanya itu ya. Betul. Membongkar mindsetnya gitu ya. Itu butuh waktu berapa lama itu untuk membongkar mindset? Membongkar apa namanya mental block. Oh mental block. Iya mental block karena mentalnya sudah ngeblok nih. Nah itu harus dihancurkan pelan-pelan. Tergantung waktunya Bang Gali. Semakin kuat defense mekanismenya seseorang, ya mekanisme pertahanan dirinya karena kebanyakan orang nggak mau disalahin. Banyak orang tidak mau dia dikritik, misalnya seperti itu. Nah itu yang harus kita tanamkan bahwa hidup itu ada saran dan kritik. Jadi selama berteman sampai sekarang ini berteman dengan teman-teman gitu tuh kadang-kadang ada yang ego gitu kan? Banyak banget. Berarti sampean bisa ngatasi semua orang-orang ini dong ya? Kurang lebih lah, kurang lebih. Ya. Pacar marah, nggak diterima awalnya jadi diterima. Bisa seperti itu. Jadi tapi bukan dukun kan ini? Ini kan apa ya? Belajar ini kan Mas? Semuanya bisa dipelajari dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Memang dulu Bang Gali ada cerita sedikit lah di Malang dulu. Ya. Jadi banyak teman-teman yang bawa jimat ke rumah. Dia kita kan dulu ngekos terus punya rumah kontrakan. Saya jadi bingung kenapa kok bawa jimat ke rumah. Soalnya kita ini mahasiswa psikologi waktu itu masih kuliah. Tapi dia pengen terbebas dari jimat tersebut. Akhirnya saya melakukan gini aja deh. Kita punya Tuhan, jimatnya tinggal. Tanpa jimat ini pun hidupmu akan tetap baik-baik saja. Hanya sugesti saja. Akhirnya ditinggal Bang Gali. Iya, akhirnya saya dipanggilnya. Berarti semua perdukunan apa semuanya sugesti.
Iya, karena sugestinya kuat. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa hal goib itu ada. Ya. Ya, kita tidak bisa memungkiri. Tetapi kebanyakan memang Jangan sugesti dipelihara. yang kuat. Ya, Ya, sugesti yang kuat bagaimana meyakinkan klien yang datang seperti itu. Bahwa dia punya kekuatan yang luar biasa. Apakah orang biasa bisa? Bisa. Akhirnya banyak yang ketipu. Makanya benar nggak sih di psikologi itu ada juga bahasa, sama nggak bahasanya? Indra keenam, aura 1, 2, 3. Oh gitu ya, mungkin bahasanya aja yang berbeda atau mendengar bisikan-bisikan. Ya. Kita juga membahas itu. Oh saya dibisikin dari ini nih, misalnya Ya, seperti ya, itu. Padahal kalau di psikologi itu namanya simptom-simptom atau bisikan-bisikan yang sebenarnya dari dalam dirinya sendiri. Di bawah sadar lagi ya? Iya, itu karena Kembali ada lagi ke situ ya? gejala-gejala kejiwaan. Oh itu salah satu Iya, gejala itu salah satu gejala kejiwaan yang harus segera. cepat disembuhkan. Karena kalau tidak akhirnya banyak, oh saya dibisikin, saya harus, ya mohon maaf, beberapa kali kasus dia membunuh suaminya, dia membunuh istrinya, karena bisikan katanya, membunuh anaknya, seperti itu. Apalagi sekarang kita ngomong COVID. Nah itu, Banyak sekali apalagi kan, banyak sekali dampak psikologis yang muncul, Ya. banyak banget. Dan banyak yang akhirnya mengalami halusinasi. Ya karena depresi itu. Di balik Bang papan? Gali. Iya, karena mereka kehilangan pekerjaan, Ya. kehilangan pendapatan, kehilangan jabatan, otomatis. Kalau dia tidak mendapat support dan dukungan dari orang-orang terdekat ya, ditambah defense mekanisme dirinya dia lemah, selesai. Jadi Harus ikhlas menerima semuanya bahwa bekerja itu kan suatu saat di PHK. oke. Misalnya begitu. Suatu saat kita diberhentikan dari perusahaan atau proyek tutup. Atau perusahaan misalnya tidak mendapatkan income yang banyak lagi. Nah itu yang mereka tidak siap kebanyakan. Atau tiba-tiba ya seperti masa pandemi ini. Tiba-tiba semuanya Bang Gali. Ya. Tidak ada yang berpikir waktu itu ada virus sedahsyat ini. Sehingga kita tidak siap. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah kesiapan mental kita. Kesiapan diri kita untuk menerima apapun keadaannya. Karena kemarin kaget semua itu Bang Ya. Gali. Jadi memang kembali lagi kita berpikirnya semua sama, Iya, ikhlas semua, ikhlas semua. bersatulah dengan alam. Betul, mau pro dan kontra, mau ada yang bilang anu, tetapi kita terkena imbasnya. Itu aja yang Ya. dulu yang kita Semua mau, sama kena iya mau imbas. percaya atau tidak. Saat ini kita terkena imbasnya semuanya. Semuanya kena imbas. Semua kena pelaku usaha, Berarti kembali ke situ. karyawan, UMKM, UKM, semua lini lah, semua lini. Semua lini, bahkan maskapai penerbangan yang besar-besar udah pada tutup. Tutup. Nah, jadi kalau saat ini masih ada yang punya pekerjaan atau punya usaha, Ngobrol sama disyukuri. HRD. Disyukuri kan begitu Bang. Karena Jalanin, betul. HRD itu tempat curhat alias tempat sampah. Betul. Itu bahasa yang memang sering dipakai sih ya. Iya, banyak. Ya, makanya teman-teman bilang kok bisa bro dengerin orang 3 jam, 4 Itu jam. gila, itu luar biasa itu. Iya, Itu gila dan- itu. Kita nggak mungkin. Dan kebanyakan ada yang klien datang itu Bang Gali dengan cerita aja akhirnya mereka tenang. Luar biasa kan. Oh, Padahal berarti kita tadi- belum memberikan karena prinsip di Emosi. psikologi itu ketika orang mengeluarkan unek-unek ya. Emosi itu. Awalnya mungkin dia emosi berlebihan, lama-lama dia turun sendiri. Karena lelah, energi, emosional yang berlebihan itu menghabiskan energi, tenaga. Ya kayak anak hiperaktif suruh aja main terus, sampai lelah. Karena memang dia harus menghabiskan energinya, misalnya seperti itu. Baru itu bisa Baru dia dimasuk istirahat, baru kita ajak ngobrol, misalnya begitu. setelah lelah, Setelah lelah. alam bawah sadarnya mulai muncul. Nah itu kan mulai gampang tuh masuk alam bawah sadarnya, iya. Oke. Sebelum kita tutup, aku pengen ada satu sugesti yang bisa Mas kasih ke subscriber kita ataupun yang lagi nonton. Misalnya seperti itu. Ya. Selalu katakan hal-hal baik kepada diri kita. Bahwa kita orang yang baik, misalnya seperti itu. Bahwa diri kita jauh lebih sehat dari sebelumnya. Keadaan ini akan membaik dan terus bisa kita memiliki rasa optimis dalam diri. Dan kita orang yang menyenangkan sekaligus menenangkan. Misalnya seperti itu Bang. Jadi betul-betul terus katakan dalam diri kita pada saat apapun lah, pada saat apapun. Supaya bisa mengontrol diri kita. Dan intinya semua orang baik. Hanya saja dia mau atau tidak menjadi orang baik. Itu aja poinnya. Untuk
sahabat Uncle Gali dimanapun berada, di balik kesulitan ada kemudahan, di balik musibah selalu ada hikmah. Jadi tetap memiliki rasa optimis dalam hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Uncle Gali. Terima kasih. Asik, thank you ya. Luar biasa suaranya memang menggetarkan dunia perchannel-an ini. Makasih Mas Yogi ya. Baik. Banyak banget sih pengen cerita, tapi kayaknya Mas Yogi udah banyak kegiatan juga kan. Baik. Terima kasih udah datang di channel kita Uncle Gali. Uncle Gali. Ya, nanti kapan-kapan kita collab. Siap. Ya. Supra Visi Night Show. Ya, wah, itu. bakal hadir ya. Ya. Bakal hadir. Tungguin Bulan aja di November, ya kan? Insyaallah. Ya, siap. Thank you. Makasih banyak Thank you, ya Bang Mas Gali. Yogi ya. Sukses sehat terus, Bang Sama-sama. Gali. Siap. Ya. Siap, sama-sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.